Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Sekeluarga berboncengan motor tabrak truk tronton di Tuban, sang anak meninggal dunia. Anggota polisi membunuh adik iparnya karena sakit hati dan ingin menguasai harta korban. Satuan Patroli Jalan Raya Polda Jati membatasi angkutan barang untuk memperlancar arus lalu lintas libur Nataru. Setelah hampir melakukan penyelidikan intensif, penyidik Jatanras Polda Jawa Timur akhirnya mengungkap motif sementara kasus pembunuhan mahasiswi Faradila Amalia Najwa. Korban diketahui tewas di tangan kakak iparnya sendiri, anggota Polres Probolinggo Bribka AS. Motif pembunuhan sementara diduga kuat karena sakit hati dan keinginan untuk menguasai barang milik korban. Bribka AS anggota Polres Probolinggo yang menjadi tersangka pembunuhan mahasiswi Faradilah Amalia Najwa hanya tertunduk dan terdiam saat digelandang penyidik Jatanras ke gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur Senin sore untuk menjalani pemeriksaan lanjutan terkait tewasnya adik iparnya tersebut. Setelah hampir sepekan mengusut kasus pembunuhan ini, polisi mengungkap pengakuan sementara tersangka. Bribka AS menghabisi nyawa korban karena diliputi rasa sakit hati sekaligus berniat menguasai barang milik Faradilah. Usai dibunuh, jasad korban dibuang ke sungai di kawasan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Polisi masih terus melakukan pendalaman kronologis pembunuhan. Pasalnya, dua tersangka dalam kasus ini memberikan keterangan yang berbeda saat dikonfrontir penyidik. Harus kita cek lagi dan besok rencana kita lakukan prarekonstruksi. Kita cek ke lokasi terkait eksekusinya dan cara mereka melakukan dan ide siapa yang membuang rencana membuang ke sungai tersebut. Sementara itu, pengacara keluarga korban mendatangi Ditreskrimum Polda untuk mendesak agar penyidik menerapkan pasal berlapis terhadap para tersangka. Mereka menilai perbuatan tersebut memenuhi unsur pembunuhan berencana serta penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Iya, jadi diantaranya adalah pembunuhan berencana, dugaan pembunuhan berencana, dugaan penganiayaan ya yang menyebabkan meninggal dunia, dugaan pemerkosaan, dugaan penganiayaan berat hingga meninggal dunia. Selasa pekan lalu, jasad Faradilah Amalia Najwa ditemukan mengapung di sungai kawasan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Hasil penyelidikan memastikan korban meninggal akibat tindak pembunuhan. Pelakunya adalah kakak ipar korban Bribka AS bersama seorang rekannya berinisial SY. Selain diproses secara pidana, tersangka Bribka AS juga akan dikenai sanksi kode etik kepolisian sesuai aturan yang berlaku di institusi Polri. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Motifnya apa, Pak? Untuk mengurai kepadatan lalu lintas saat libur Natal dan Tahun Baru, Satuan Patroli Jalan Raya Polda Jawa Timur memberlakukan pembatasan angkutan barang di sejumlah ruas jalan tol dan arteri. Pembatasan ini dilakukan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan. Pembatasan angkutan barang mulai diberlakukan oleh Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Jawa Timur. Petugas melakukan penyekatan di sejumlah titik strategis ruas tol Perak dan jalur arteri Porong Sidoarjo. Sejumlah truk bertonase besar diminta putar balik demi kelancaran arus kendaraan pribadi. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut surat keputusan bersama Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum tentang pengaturan lalu lintas selama masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Kasat PJR Ditlantas Polda Jawa Timur AKBP Hendriks Kusuma Wardana menegaskan, pembatasan ini berlaku tidak hanya di jalur tol, namun juga di jalur non-tol atau jalur arteri. Pembatasan di jalur tol berlaku selama liburan Natal dan Tahun Baru selama 24 jam. Kita sedang melaksanakan pembatasan angkutan barang khususnya karena sudah kita laksanakan mulai dari tanggal 19 kemarin sampai dengan hari ini tanggal 20, mulai waktu 06.00 sampai dengan 24.00 tadi malam kita sudah laksanakan, dan juga tadi pagi kita laksanakan lagi sampai dengan malam tadi sampai dengan hari nanti pukul 24.00 juga kita masih laksanakan. Ruas tol yang terdampak antara lain Surabaya Gempol, Gempol Pandaan Malang, Surabaya Gresik, Gempol Pasuruan Probolinggo, hingga Probolinggo Banyuwangi. Sedangkan jalur arteri meliputi Pandaan Malang, Probolinggo Lumajang, Madiun Caruban Jombang, serta Banyuwangi Jember. Pembatasan ini dilakukan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan serta memberikan kenyamanan masyarakat selama periode libur Nataru. Selamat Riyadi dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Kontes bonsai se-Jawa Timur digelar di salah satu kafe di kawasan Surabaya. Kontes pohon mini ini sengaja dilakukan di kafe untuk menyasar generasi muda agar ikut menyukai pohon yang memiliki nilai seni tersebut. Kontes bonsai ini digelar di sebuah kafe di kawasan Jalan Jimerto, Surabaya. Kontes yang biasanya digelar di taman, lapangan, atau tempat outdoor lainnya kini diadakan di kafe. Total ada lebih dari 86 bonsai yang dikonteskan. Pohon-pohon mini tersebut milik penghobi bonsai dari Jawa Timur, mulai dari Madiun, Madura, hingga wilayah Tapal Kuda. Kriteria penilaian juri ada 4 elemen, yakni penampilan gerak dasar, keserasian, dan kematangan. Kematangan itu artinya pohon sudah jadi, cabang, ranting, sampai cucu ranting sudah muncul dan terbentuk. Sebenarnya penilaiannya untuk BLG itu ada di 4 kolom ya. Satu penampilan, 2 gerak dasar, 3 keserasian, dan keempat kematangan. Kematangan ya. Jadi masing-masing itu dijabarkan lagi menjadi 4 kolom itu ya, secara garis besarnya dia sudah keluar semua cabang-cabangnya ini, ranting-rantingnya semua sudah keluar. Kontes ini sengaja diadakan di kafe untuk menyasar lokasi berkumpulnya kawula muda. Panitia sekaligus ingin mempromosikan keindahan seni bonsai ke kalangan Gen Z. Salah satu contohnya adalah bonsai pohon santigi. Dengan ketelatenan merawat pohon bonsai, hobi tersebut bisa menjanjikan cuan hingga ratusan juta rupiah jika ditekuni dengan serius. Kontes ini kita gagas sebagai dobrakan atau gebrakan kepada anak-anak muda, terutama Gen Z. Karena di kafe ini kan banyak customer kafe itu yang masih berusia muda. Nah, kita ingin mengenalkan bonsai ini kepada kawula muda. Ini nanti pemenangnya dapat apa aja sih, Mas? Jadi dari panitia kita siapkan ada beberapa award berupa medali, ada beberapa award yang mendapatkan medali, piala, dan voucher. Panitia menyiapkan sejumlah penghargaan mulai dari medali, piala, hingga voucher yang bisa ditukarkan oleh para pemenang. Kontes bonsai ini diharapkan bisa mengubah stigma bahwa bonsai bukan hobi kuno atau hanya diminati orang tua saja, namun merupakan wujud kreasi seni tanaman yang bisa ditekuni dan dinikmati semua generasi. Sujianto dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya.